Om Swastiastu, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai perwakilan kelompok akan memaparkan mengenai agama Kristen Protestan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Devina Widyautniani dan nama anggota kelompok saya yang pertama yaitu Nilus Sadiani, yang kedua Nika Lia Megasari, yang ketiga Niputu Eka Angga Pratiwi, dan yang keempat Inengah Yudi Antara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah agama Protestan. Protestanisme adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen. Denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik. Kata ini didefinisikan sebagai gerakan agamawi yang berlandaskan iman dan praktik kekristenan yang berawal dari dorongan reformasi Protestan dalam segi doktrin, politik, dan eklesiologi melawan apa yang dianggap sebagai penyelewengan Gereja Katolik Roma. Merupakan satu dari 3 pemisahan utama dari kekristenan Nicene, yaitu di samping Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin. Meskipun doktrin dari dominasi Protestan jauh dari seragam, ada beberapa keyakinan yang tersebar pada Protestanisme, yaitu doktrin sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola gratia berpegang bahwa keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sola fide berpegang bahwa keselamatan yang datang hanya melalui iman di dalam Yesus sebagai Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Sola scriptura mempertahankan bahwa Alkitab bukan tradisi gereja atau interpretasi gerejawi dari Alkitab, adalah sumber otoritas final untuk semua Kristen. Selanjutnya adalah kitab suci dan gereja Protestan. Yang pertama, untuk orang Kristen Protestan, Luther menjelaskan bahwa Alkitab adalah sola scriptura, satu-satunya buku Tuhan di mana Dia memberikan wahyunya kepada orang-orang dan yang memungkinkan mereka untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Yang kedua, gereja Protestan yang muncul dari reformasi disebut juga Injili, yang berarti menurut Injil tidak merupakan satu gereja yang bersatu. Ada beberapa puluh ribu denominasi berada di seluruh dunia. Secara resmi, semua dari banyak gereja ini dianggap setara. Selanjutnya, sakramen Protestan. Kebanyakan gereja Protestan hanya mempraktikkan 2 dari sakramen ini. Baptisan dan Ekaristi disebut perjamuan Tuhan. Keduanya dianggap sebagai ritual simbolik melalui nama Tuhan yang menyampaikan Injil. Mereka diterima melalui iman. Dan yang selanjutnya, perkembangan Protestan di Indonesia. Masuknya agama Kristen ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa Belanda, yaitu dengan mengirimkan para Zending ke Indonesia. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC. Pada sekitar abad ke-16, kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat pada abad ke-20 yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua dan lebih sedikit di Kepulauan Sunda. Pada tahun 1605, ketika terjadi perebutan kekuasaan, orang-orang tidak beragama dianggap sebagai orang-orang yang tidak bertuhan, dan karenanya tidak mendapatkan hak-haknya yang penuh sebagai warga negara. Sebagai hasilnya, gereja Protestan mengalami suatu pertumbuhan anggota. Di Indonesia terdapat 3 provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Protestan, yaitu Papua, Ambon, dan Sulawesi Utara. Yang terakhir adalah budaya Protestan. Yang pertama, pandangan hidup. Yang kedua, pola hidup. Yang ketiga, Antiokhia. Yang keempat, Korintus. Yang kelima, Athena. Yang keenam, Efesus. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.